Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di Lincaan PKS Pernet Kota Surakarta. Mas Mbak, alhamdulillah kita ketemu kembali di acara yang ditunggu-tunggu kita semuanya. Salam sehat buat kita semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa hadir kembali di tengah-tengah, mungkin menemani Anda di rumah, bisa menemani Anda di kantor, atau menemani Anda di mana saja. Dan saat ini kita masih dalam kondisi pandemi. Tentu sekali lagi ingat prokes, jaga jarak, pakai masker, dan tetap selalu cuci tangan. Nah, kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat terkait dengan kondisi kita saat ini, yaitu tentang kesehatan. Nah, kesehatan ini saya pikir dan kita sepakat ini sebuah karya yang luar biasa di tengah pandemi yang kita juga belum tahu kapan akan berakhir. Nah, hari ini saya menghadirkan teman-teman main saya, dua anak muda, boleh dikatakan anak muda, walaupun sebenarnya sudah bapak-bapak ini. Dia ini saya dengar penghobi olahraga yang tentu kita ini bisa bincang, kita bisa bahas ya, terkait dengan tema kita, bagaimana agar menjaga tubuh kita tetap sehat dan bugar. Nah, sebelumnya saya perkenalkan di kanan saya, ini namanya Mas Daryono, biasa dipanggil Mas Dery. Assalamualaikum Mas Dery. Assalamualaikum Mas Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini beliau sekarang menjabat sebagai Ketua DPD PKS Kota Surakarta. Nah, sebelah kiri saya ini yang sosok yang ngehit, masih muda, pengusaha, dan sekarang juga menjabat sebagai Kabid Polkom DPD PKS Kota Surakarta, Mas Abdul Qadir Auda. Assalamualaikum Mas Qadir. Waalaikumsalam. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Wah, alhamdulillah. Nah, teman-teman semuanya, Mbak Ensis yang saya cintai, Mas dan Mbak yang saya hormati. Jadi kali ini kita akan membahas tema tentang kesehatan. Nah, sebelumnya saya akan bertanya dulu. Nah, saya ke Mas Dery dulu. Jadi, bagaimana sih agar kondisi tubuh kita itu sehat? Ya, bismillah. Teman-teman semua, Mas Mbak yang berbahagia. Jadi kalau masalah kesehatan saya kira semua kita itu memahami, yang kurang itu menjalankan. Ya namanya sehat itu ya kita harus menjaga keseimbangan. Ya, makan yang secukupnya, istirahat secukupnya, berolahraga secukupnya. Kalau salah satu berlebihan pasti akan hilang kesehatannya. Jadi hal itu ya, hal itu penting ya. Kayak makan, kayak hidup ya kan. Kayak tidur juga ya berarti kan. Yang penting jangan kakean gaya. Nah itu yang banyak gaya jadi biasanya jadi kurang sehat. Iya. Terlalu banyak gaya akan bermasalah. Terus gimana ya agar kita itu bisa tetap sehat? Kadang orang merasa ya sehat itu seperti biasa saja lah gitu kan. Sehingga kadang orang tidak tahu bagaimana menjaganya kan begitu kan. Karena sudah dianggap sesuatu yang melekat kan begitu ya. Kesehatan itu kan kayak mahkota ya. Jadi kalau pas kita pakai nggak tahu, tapi kita nggak pakai, orang lain pakai, kita akan menyadari bahwa kesehatan itu hilang dari kita. Ya paling sederhana itu sehat itu ya kita menjaga hidup sehat dengan rutin berolahraga. Berolahraga itu salah satu cara untuk bisa kita tetap sehat. Jadi memang cluenya di olahraga ya. Jadi memang harus diupayakan, diikhtiari gitu kan. Bukan berarti aktivitas yang lain tapi dianggap olahraga. Kadang orang mengatakan, saya nyuci baju berkeringat, ini olahraga kan gitu kan. Gimana? Ya. Olahraga itu ada unsur senangnya dulu gitu. Kalau nyuci bajunya memang hobi ya nggak apa-apa. Mungkin jadi olahraga, tapi biasanya nyuci baju orang itu tertekan gitu. Atau kita ngepel lantai gitu ya. Lantai itu sambil ngejumel. Nah, sebenarnya bisa juga ya. Yang penting kan olahraga ini juga bergerak. Ada ini aktivitas otot yang terukur mungkin kan, gitu kan. Oke. Jadi cluenya di olahraga. Oke, Mas Kadir. Menurut Mas Kadir gimana? Bagaimana agar tubuh kita itu juga bukan secara sehat ya? Kalau hanya sehat mungkin lebih mudah, tapi bugar itu siap melaksanakan kewajiban-kewajiban yang mungkin memerlukan effort yang lebih besar.
Jadi ini Mas, jadi gini, benar yang dikatakan oleh Mas Dewi tadi, olahraga itu agar lebih bugar dan sehat mesti ada ukuran dan parameternya. Kalau mau sehat ya olahraga itu berada di zona 2 gitu ya, kalau ada ukuran heart rate-nya gitu Mas Didi ya. Kalau mau bugar ya di zona yang 3, yang itu butuh effort lebih untuk mencapai heart rate yang sesuai dengan yang Jadi detak jantung itu ya. jantungnya itu. Mas Kadir, biar Mas Mbak nggak bingung, biar agak lebih didetailkan tentang zona heart rate itu. Ya zona pertama itu ada di 90 100 beat per menit detak jantungnya ya. Ukurannya gimana ya, ada alatnya sendiri gitu ya. Ada jam, ada yang di di dada gitu. Untuk zona 2 3 ya di 120 130, zona 4 ya 140 150 60, zona 5 ya 180 kalau ukuran daripada maksimum heart rate kita masing-masing kan sesuai dengan umur. Oh iya. Kita 220 dikurangi umur. Dikurangi. Ya, jadi memang olahraga itu tidak harus berlebihan. Karena kalau berlebihan nanti suka pensiun dini. Ya banyak kasus ya. Ada banyak kasus. Jadi ya karena apa ya, di effortnya terlalu berlebihan. Ya. Mungkin apaan ya, jantungnya yang nggak kuat. Hidup itu penting. Nggak, itu ada orang yang kolaps gitu ya. Bahkan ada orang atlet itu kolaps, ada orang yang ketika futsal juga kolaps gitu kan. Itu karena apa? Karena ini ya, jantungnya tidak kuat. Tidak terlalu tinggi. Iya, ya berlebihan di itu effort yang dia. Setiap orang itu kan ada kadar fatigue dan asam laktat sendiri ya, Mas Didi ya. Itu semua berbeda-beda. Kalau perlu sebelum olahraga itu kita mesti cek kadar darah kita di dalamnya itu ada apa aja. Kita nggak tahu. Sebelumnya ada kolesterol tinggi menggumpal, kemudian kita effort olahraga yang tinggi, frekuensi yang tinggi, ganjel jadi serangan jantung atau serangan stroke. Ya. Oke, Mas Mbak. Jadi memang olahraga penting ya untuk menjaga kesehatan, kebugaran. Cuma memang harus terukur, harus disesuaikan dengan juga kondisi umur, ya kan? Mungkin juga kondisi berat badan kita, kan? Cuci pakai itu juga perlu juga ya, maksudnya gini ya. Kadang kita kalau mau diajak teman sepedaan itu, Mas saya cuci piring dulu, itu nggak apa-apa. Bisa dipakai kemasan. Iya. Oke, Mas Mbak. Jadi Mas Dery ini kalau Anda punya jadwal rutin nggak? Misalnya untuk olahraga gitu. Ya kalau saya sih mengusahakan seminggu ya 2 kali, 3 kali paling sering kalau misalnya untuk bersepeda begitu. Dulu sebelum PPKM itu masih sempat variasi dengan berenang ya. Ya. Kalau sekarang karena kolam renangnya sering ditutup ya paling sering bersepeda gitu. Ya. Oke, bicara tentang bersepeda. Jadi ini saya benar-benar nih mas-mas ini memang penghobi ya, cyclist. Nah ini di depan kita ini ada 2 model sepeda ini. Yang satu orang mengatakan ini sepeda balap, itu bukan tes ya, promosi ini, tes sepeda balap. Ini model sepeda yang dengan struktur ergonomi yang kan dibandingkan dengan yang warna biru berbeda banget. Nah ini saya mau tahu ini kalau Mas Dery ini ambil yang mana ini? Hobinya yang pakai sepeda yang mana ini? Saya memilih jalan yang lurus ini, yang sebelah kanan. Karena saya sepedanya jalannya yang halus, yang bisa kecepatannya relatif tinggi begitu. Karena ya pakai road bike namanya sepeda balap. Ini hobi yang barangkali lagi ngehit sekarang itu bersepeda. Betul ya, apalagi di saat pandemi ya. Ketika pandemi orang sadar butuh kesehatan, berolahraga sepeda luar biasa naiknya harganya naik sampai 100% dari kemarin kan. Ya, termasuk yang penghobi itu jadi pusing juga kemarin karena kehabisan barang-barang juga kalau misalnya mau cari spare part jadi susah begitu. Ya, saya sepeda balap yang sebelah kanan ini. Jadi kadang sepeda itu kan kita sudah sering ya, mungkin di waktu kecil kita juga sudah bersepeda. Nah, mungkin ada ukuran-ukuran khusus yang kemudian ketika berolahraga sepeda ini membuat kita bugar. Ada sesuatu tertentu mungkin antara kecepatan, jarak dan lain sebagainya. Ya, tadi disampaikan Mas Kadir sih saya kira. Jadi kalau berolahraga itu kan ada
waktu ya. Jadi paling tidak waktu dan jarak. Komponen dua ini yang perlu diperhatikan. Jadi kalau bersepeda cuma misalnya lari 5 kilo udah jauh, bersepeda 5 kilo belum apa-apa gitu ya. Jadi harus ada ya jarak. Ibaratnya lebih lebih capek nyuci bajunya dibanding bersepedanya nanti begitu. Jadi paling tidak jarak juga perlu diperhatikan, waktunya mungkin walaupun jaraknya pendek tapi treknya berat ya, tanjakan itu waktunya jadi panjang biasanya karena kita nggak bisa dengan kecepatan yang tinggi, dan sebaliknya kalau rutenya datar ya biasanya lebih jauh gitu. Iya, ada tip-tip khusus nggak? Tip khusus agar kita betah ya, bersepeda dengan jarak yang jauh gitu, Mas Dery? Atau yang kedua mungkin berapa kilometer sekali keluar paling jauh yang Mas Dery lakukan selama ini? Kalau yang pernah paling jauh sekali jalan itu 180 ya. 180 ya, 180 waktu ke Wadas Lintang itu. 180 km ya? 180 km itu sekali jalan itu. Ya. Itu berapa jam itu, Mas? Iya, 6 jaman gitu. 6 jaman yang mulai dari zaman Mojopahit sampai Iya. 6 jam. Itu kecepatan rata-rata berapa nih? Ya, 180 bikin 6 kan ya 30. Ya, kurang sedikit lah, itu 6 jam lebih sedikit gitu. Kalau biasanya karena treknya relatif datar itu average paling ya 25 sampai 30 gitu. 25 sampai 30 bisa ya. Ya bisa. Tapi itu tetap buat cyclist yang sudah lama kan, buat pemula tetap belum bisa kan gitu ya. Ada yang waktu itu ikut, kebetulan ya beliaunya itu tidak terbiasa jarak jauh ya, akhirnya kram ya. Oh, iya. Ini juga perlu jadi salah satu indikator. Sebenarnya tubuh kita itu punya indikator. Kalau misalnya udah berlebihan itu ada hal yang terjadi. Misalnya kram itu berarti indikasinya bahwa barangkali latihan yang dilakukan itu waktu itu berlebihan. Ya, berlebihan. Karena kram itu otot sudah kecapean. Dia sudah harus istirahat. Dia perlu mencoba untuk lebih bertahap pada tahapannya, nggak langsung begitu. Iya. Karena untung itu cuma otot ya kram. Kalau jantungnya nggak bisa kram. Kalau jantung kram bahaya. Bahaya. Makanya begitu. Terima kasih, Mas Mbak. Ini jadi sekarang baru kan ya road bike ya. Jadi silakan nanti kalau Anda tertarik olahraga ya kan. Olahraga sepeda itu katanya asik gitu kan, karena kita bisa pindah-pindah dari satu kota ke kota yang lain, menikmati pemandangan, menikmati jalan, luar biasa. Nah, sekarang Mas Kadir ini namanya apa kalau sepeda kayak gini nih? Untuk peruntukannya? Nah, ini perlu Mas Mbak perlu tahu. Ini sepedanya besar sekali. Dari sisi bannya ada udah gedenya minta ampun, beratnya mungkin juga akan berbeda dengan yang sepeda balap. Ya, Mas Didi, ini sepeda termasuk di golongan downhill ya, turunannya di off-road gitu ya. Kalau road bike itu kan di on-road. Kalau di off-road itu ada downhill, juga ada XC, cross country. Cross country itu kan suspensinya cuma di depan. Nah, yang ini ada dua nih suspensinya, depan dan belakang, forward dan rear shock. Nah, ini fungsinya untuk turunan. Di global gitu ya. Tapi nggak ada jalannya. Off-road gitu maksudnya. Mas Kadir ini memang ambil spesialis di downhill ya. Ya kebetulan kita ikut di member UCA ya. Oh ya. UCI itu ya, UCI. Mas Mbak UCI itu Mbak. UCI itu organisasi internasional sepedaan. Cyclist ya. Oke, luar biasa. Ini Mas Kadir ini apa yang membuat Mas Kadir itu tertarik ke downhill? Ya, downhill ini sebenarnya cabang olahraga baru ya. Belum ada di Olimpiade kemarin sebenarnya. Tapi di PON sudah ada, di Asia SEA Games ada, di Asian Games juga sudah ada downhill. Kalau Olimpiade kan udah ada sudah ya. Cuman belum ke Olimpiade tapi sudah ada di World Cup. Yang downhill sudah ada di World Cup ya. Jadi makanya kalau kita punya member UCA tadi itu, kita ikut perlombaan di lokal maupun interlokal, internasional. Iya, dapat poin. Nah, kebetulan track di Indonesia ini sudah diverifikasi sama pihak UCA, itu poin-poinnya sudah
lumayan tinggi ya. Ada C1 dan sampai C4 gitu. Ya, karena kan di negara kita ini negara pegunungan. Iya. Treknya variatif banyak. Karena bisa cari di mana saja kan banyak kan. Dilihat obstacle-nya, jumping-nya, gimana apa namanya kesulitannya. Tapi kalau saya lihat itu Mas Adi, itu ngeri juga ya. Waktu truknya global ya. Gimana ini? Antisipasi atau mungkin juga Mas Adi pernah mengalami mungkin kecelakaan itu kan ngeri ya, kadang turunnya sampai 45 derajat Celcius. 45 derajat gitu ya. Mas Didi, apa namanya itu olahraga off-road ini tidak cukup nyali, tapi juga skill. Kalau nyali aja nggak cukup maksudnya. Kalau ngandalin keberanian aja itu ya nggak cukup, pasti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Butuh skill tambahan gitu. Resikonya tetap patah kaki, patah tulang ya, bukan patah hati ya. Iya. Tapi butuh peralatan dan perlengkapan yang mendukung. Oh iya, dan safety ya. Dari safety. Helmnya ini kayak helm trail ya. Ya, helm khusus, helm full face. Tapi ringan. Kalau trail itu ya lebih berat. Ini ringan. Ini mencegah benturan juga ya. Muka dan sebagainya. Juga ada Google untuk. Iya, oke, baik. Kita juga dilengkapi dengan protektor. Protektor. Ini. Tapi pernah nggak Mas Adit satu kali event itu ya pernah kecelakaan gitu? Saya patah tulang itu 6 kali. 6 kali. Luar biasa. Ya. 6 kali itu di klavikula biasa, klavikula. Itu biasanya lebih ke kenapa Mas? Karena front flip ya istilahnya bahasa Indonesia itu apa namanya? Jungkel. Bahasa Jawa ini jungkel. Mendaratnya kayak tepat gitu ya. Karena kalau orang turun dari bus kepalanya dulu, kakinya dulu ya. Karena posisi badan itu nggak rolling gitu. Jadi apa namanya itu kena tanah itu jadi klavikula yang paling ringan dari tulangnya paling ringan. Ya, tulang selangka ya. Nah, tulang selangka. Selangka. Jadi memang olahraga off-road ini musuhnya itu ego kita sendiri, Mas Didi, ya. Jadi yang bisa mengukur kemampuan itu kita sendiri, karena ketika di timer itu nggak ada lawannya, cuma kita. Oh iya kan. Jadi memang tidak race gitu kan, satu-satu kan. Jadi kita lihat kemampuan kita sebenarnya sampai seberapa. Bahwa ego kita itu bisa ke semua, tapi kemampuan upper body sama tenaga itu nggak mencukupi ya. Ya begitulah. Ya, jadi memang ini olahraganya lelaki ya. Perlu kejantanan. Perempuan sebenarnya sudah ada ya. Dunia juga ada. Jadi perempuan kita itu yang ada 2 ya, yang prestasi di internasional. Namanya Mbak Resa Susianti, ada sudah iklan di truk itu. Nama satu Tiara, itu juara Asian Games kemarin, Asian Games, jadi se-Asian. Baik, oke. Mas Mbak luar biasa kan. Jadi downhill ini memang membutuhkan nyali, tapi juga bukan hanya sekedar nyali kata Mas Kadir, tapi juga mungkin ya kecerdasan, ketepatan dalam mengukur sehingga yang kelihatannya tracknya itu bisa kita pacu, tapi kita harus perhitungannya harus tepat karena kalau tidak memang itu sangat berbahaya. Nah, kembali ke Mas Jerry. Jadi ini nih, orang mengatakan ini olahraga sepedaan ini olahraga kelas atas lah karena memang harganya mahal. Nah, ini persepsi masyarakat seperti itu gimana ini Mas Jerry? Ya. Jadi yang pertama bedanya saya sama Mas Kadir itu hobi dan atlet gitu. Jadi serius. Nah, kalau saya cuma hobi, pengen nyari sehatnya. Jadi kalau nyari sehat ya tidak ikut pada event-event perlombaan. Paling kalaupun ada event ya internal mungkin punya komunitas sendiri. Ya, ada komunitas maupun ya kalaupun dengan komunitas lain ada event-event tapi bukan lomba, event saja, event. Jadi bedanya begitu. Nah, masalah bersepeda sebenarnya ya kalau mau nuruti semua hobi itu pasti akan terus. Nggak ada batasnya. Batasnya itu ya masing-masing begitu pribadi. Tapi sebenarnya kalau orientasi bersepeda itu ya asalkan ada 2 roda gitu, ada pedalnya ya bisa jalan gitu. Sebenarnya begitu.
Walaupun mungkin ada satu sisi yang alat itu penting ya, kalau buat atlet mungkin ya. Tapi kalau buat kita kalau pengen bersepeda saja kan carinya sehat, bukan cari juara. Betul. Carinya sehat. Jadi beda kalau kemudian carinya juara itu alat jadi sangat utama, barangkali faktor yang diperhatikan sehingga kemudian butuh yang alat yang sangat bagus ya. Tapi kalau kita pengen sehat kan yang penting ada saja alatnya. Betul. Tinggal kemudian waktu dan kemauan. Sehingga kalau dikatakan ini hobi yang mahal ya tergantung orangnya gitu. Sebenarnya sepeda itu untuk cari sehat untuk gaya kan gitu aja ya. Kadang-kadang yang mahal itu gayanya, bukan olahraganya, yang mahal itu gayanya. Gitu. Betul. Jadi akhirnya nanti kakean gaya jadi nggak jadi sehat. Nggak jadi sehat, cuma bergaya saja. Gitu. Betul. Karena paling jalan 10 kilo selfie. Kebanyakan berhenti foto. Kurang maksimal. Jadi alatnya mahal, tapi kalau kurang maksimal juga ya tentu tak banding lurus dengan tingkat kesehatan gitu kan. Nah, Mas Dewi pernah nggak ada kejadian-kejadian yang unik atau bahkan tragis ya ketika dalam bersepeda? Ya paling kalau misalnya kita pas acara event itu yang agak jauh gitu ya, touring itu kan kadang ya tragisnya. Yang paling saya ingat itu ketika awal-awal dulu kita mulai kan yang pakai road bike itu mulai 2017 tuh ya. Pertama kali itu ke Nganjuk, saya ingat waktu itu rombongan itu ada yang ternyata jalan Solo Nganjuk waktu itu kan tolnya belum dibuka ya, jadi masih ramai sekali. Lawannya bis sama truk itu ada teman rombongan yang itu di belakang truk ternyata tahu ngerem mendadak, dia ngeremnya nggak nyandak, sehingga nabrak truknya. Ya, walaupun di road bike butuh safety tidak se ekstrim yang downhill ya, tetap pakai helm kayak yang saya pakai ini gitu ya, tetap pakai sarung tangan dan seterusnya. Tapi yang karena yang nabrak tuh bagian pipinya ya kena sobek sini ya. Habis itu jalan sebentar karena bannya lebih kecil dan tipis gitu ya. Habis gasut itu meledos gitu. Itu tragis sekali. Habis itu nggak bisa ngelanjutin kan. Memang aneh ya, itu risiko olahraga di outdoor ya. Jadi bukan hanya sepeda saja, orang lari juga punya risiko kan. Orang jalan juga punya risiko ya. Memang kalau di outdoor memang risikonya karena mungkin kita sudah hati-hati, sudah pakai alat yang safety, tapi ya kita orang lain, hanya orang. Gitu. Tapi paling tidak kalau kita bersepeda standar minimal sudah terpenuhi, tetap harus pakai helm kan, pakai helm kan begitu ya. Nah itu penting Mas dan Mbak. Kalau kalian bersepeda ya jangan lupa pakai helm itu penting karena ini menjaga mahkota kita ini penting. Isi kepala itu penting gitu masalahnya. Iya. Kalau kebentur itu bahaya. Gitu. Oke, Mas dan Mbak. Mas Kadir, jadi kalau ini lihat ini ya bleger kalau bahasa Jawa ini bleger sepeda ini pasti mahal ya. Apalagi kalau downhill itu kan safety-nya tingkat tinggi. Itu ini olahraga yang orang mengatakan dalam itu ini olahraganya sultan. Ini bagaimana? Mas Kadir bisa menjelaskan kepada Mas Mbak biar ternyata saya juga bisa dong. Iya, Mas Didi dan Mas Mbak sekalian di rumah ya. Sebenarnya sepeda downhill ini tidak perlu mahal-mahal juga ya. Asal ada suspensinya dan suspensinya itu bekerja dan proper untuk jalan di off-road, kita ada ukurannya sesuai dengan berat badan tubuh kita, ya bisa jalan sebenarnya. Ya tentu setiap alat harus disesuaikan dengan tingkat apa istilahnya kesukaran gitu. Iya, kesukaran itu kali kan, gitu kan. Semakin alatnya bagus gitu kan, tentu tantangannya juga semakin berat ya kan. Kalau sepedanya cuma ecek-ecek kan gitu sekali jumping ya orang ya Mas. Ya, sebenarnya juga skill ridernya juga gitu ya. Karena tubuh manusia ini sebenarnya sudah punya suspensi alami sebenarnya. Jadi ketika kakinya itu ini kan sedang bersuspensi sendiri. Nah, kalau luwes dia riding style-nya di off-road itu ya sebenarnya hardtail pun juga mumpuni sebenarnya, tapi tidak se ekstrim downhill sebenarnya sih. Nah, kalau di lomba downhill ya harus ada full suspensinya dan resultnya. Oke, Mas Mbak masih stay tune di Bincang PKS. Nah, sekali lagi Mas Kadir. Jadi sebenarnya sudah berapa lama nih Mas Kadir menggeluti olahraga downhill ini? Ya sejak 2000 berapa saya lupa. Sudah 10 tahun. Lebih. Ya. Oke, 10 tahun. Awalnya dari mana? Awalnya sebenarnya di olahraga ini. Ya, awalnya sebenarnya kita
kita di cross country mas. Kita punya sepeda hatil, latihan di Mojosongo, di Waduk Cengkle yang off-road tapi ya itu juga pernah terbuka lah gitu. Tapi kemudian muncul komunitas downhill Indonesia dan diadakan lomba, ya kita ikut. Maka apa namanya itu kita tingkatin nih, yang pertama sehat, bugar, tingkatin lagi jadi apa namanya target olahraga kita nih, jadi kompetitif. Gitu. Oh gitu ya, jadi sehat juga kompetisi. Nah ini Mas Bak, jadi ada levelnya nih gitu kan. Jadi bukan sekedar sehat. Kalau sehat itu kan mungkin tingkatnya paling bawah gitu kan. Nah setelah itu bugar itu siap menerima beban, memiliki kerja-kerja yang memerlukan kekuatan otot gitu kan. Nah yang ketiga nih kompetitif. Kompetitif lebih pada mungkin bisa cari prestasi kan. Ya harus ada targetnya. Dalam seminggu itu kita mesti berapa kali kerja. Betul. Ada tipe-tipe latihan di persepedaan dalam satu minggu ini. Sebenarnya sehat itu sudah cukup sebenarnya. Betul. Yang enggak normal itu di bawah sehat. Misalnya lari 1 kilo itu sudah payah ya 1 kilo. Jadi karena begini, karena kalau kita umur semakin bertambah itu ini ya, kalau otot tidak dilatih, jantung tidak dilatih kan tetap terjadi degeneratif gitu ya. Nah kalau Mas Diri ini sudah berapa lama ini menggeluti olahraga bersepeda ini? Kalau pakai road bike mulai 2017, cuma kalau bersepedanya saya dari 2006 sebenarnya. 2006 sudah bersepeda, cuma pakai ya kalau bahasanya Mas Kadir itu XC ya, cross country. Saya pakainya ya MTB lah bahasanya gitu. Pakai MTB terus kemudian ya cuma deket-deket gitu. Sempat berhenti gara-gara pindah ke Semarang begitu, ketika kembali lagi ya mulai bersepeda lagi terus istilahnya ke yang lebih serius road bike gitu 2017. Sampai sekarang. Oke, dan sekarang masih menikmati gitu ya? Masih menikmati, cuma ya kalau saya bedanya tidak ya paling 2 ya bugar lah, kompetisi sudah bukan waktunya. Mungkin sudah nggak bisa memaksakan diri. Bahaya kan ini. Dalam tahun ini Mas Kadir ada berapa event yang sudah diikuti untuk Bandung ini? Terakhir kan 2019 itu event. Oh iya, sebelum pandemi. Kalau pandemi ini cuma kelas lokal aja ya. Terakhir kita di 2019 itu di Malaysia. Betul. Ya, kita dapat podium juga. Wah, luar biasa. Nah, kalau waktu pandemi ini karena itu keterbatasan ini, karena lomba skala nasional. Yang kemarin di Bandung ya, rencana Bandung ya. Bandung itu udah ya. Kalau di Solo sendiri ada komunitasnya gitu? Ada. Mas Kadir. Di Solo ada klubnya apa gitu? Oh iya. Kalau kita mau lomba itu kita ikut klub nih. Mad Brothers. Manis Brothers. Mad itu lumpur gitu kan? Ini saudara lumpur. Saudaranya lumpur. Saudaranya kotor-kotor ya. Tiga terus. Saudara lumpur ini kan? Terus misalnya di IG sama di YouTube-nya. Iya. Jadi ada ya komunitas dan anggotanya cukup banyak juga. Komunitas penyuka off-road banyak ya. Iya. Oke. Kalau Mas Jadi ada komunitasnya juga kan? Ada. Itu saya setiap pagi tuh viral banyak sekali kan? Banyak sekali. Kalau di luar downhill malah mungkin lebih banyak ya komunitasnya bagi yang lokal. Kalau saya ikutnya di SSC. SSC itu kebetulan kan di PKS itu ada satu senior kita, Pak Abdul Faris, yang punya perusahaan namanya Era Intermedia, terus buat Era Cycling Community. Gitu. Oke, luar biasa, Mas dan Mbak. Jadi kalau kalian tertarik olahraga bersepeda, silahkan pilih. Pilih yang road bike ini mengandalkan kecepatan memang. Sehingga kadang juga karena kecepatan yang tinggi, kadang memang harus hati-hati betul. Tapi sebenarnya yang satunya juga membutuhkan kehati-hatian. Tapi itu bukan menghalangi kita untuk sebenarnya berolahraga. Tujuan kita adalah sehat, itu yang paling penting. Nah, nanti kalau kita sudah sehat, kita tingkatkan, jadi lebih bugar. Nah, kalau apalagi bagi Mas Mbak yang usianya masih relatif sangat muda, generasi milenial atau generasi Z gitu ya, silakan mulai mengasah keahlian, siapa tahu jadi kompetitif, nanti bisa jadi atlet, kan begitu. Jadi sebenarnya ini
selain bukan, selain sehat, selain kompetitif, apa rasa yang muncul ketika kita berolahraga bersepeda, Mas Kadir? Mungkin sehingga orang jadi edik gitu loh. Ya senang aja kalau saya Anas gitu ya, senang ketika berada di podium ya. Beberapa kali. Itu menjadi semacam kecanduan gitu. Jadi itu sendiri karena gini, untuk bisa sampai ke podium sana dalam 1 tahun ini program saya mesti ini nih gitu. Endurance saya latih, persiapannya harus betah gitu ya. pola makan saya ini gitu, pola tidur saya harus begini. Ini berat badan pengaruh nggak? Ya pengaruh Ya. Justru semakin berat semakin kenceng dong. Karena ditambah berat badan kan makin kenceng kan. Tapi kan glondernya nggak terkendali, nggak usah belok, bahaya itu. Bladas. Ada beberapa skill yang perlu diasah di off-road sebenarnya. Ada istilah apa namanya bunny hop, yaitu loncat tanpa ada lompatan, bunny hop. Juga ada manual, juga ada wheelie, berem, jumping. Wah nanti itu luar biasa, nanti kita bahas di lebih detail nanti. teman berikutnya Mas dan Mbak ya, nanti kita akan detailkan. Termasuk kita nanti akan bahas tentang part-part dari sepeda itu sendiri sehingga Mas dan Mbak memahami betul. Oh iya ini namanya gear bahasa Jawanya, ini namanya gear dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas detail sehingga Mas dan Mbak bisa paling tidak memiliki pengetahuan lah tentang sepeda. Nah Mas Din, apa yang membuat Mas Jerry sampai saat ini masih betah berolahraga sepeda ini? Karena dengar-dengar banyak aja juga yang pensiun kan? Ya. Jadi kalau yang pertama itu merasakan manfaatnya, bahwa dengan bersepeda itu merasa bahwa tubuh lebih sehat, lebih bugar, tidak gampang ngantukan, gampang. Jadi itu yang pertama. Yang kedua senang ketika bersepeda ketemu banyak temen gitu ya, apalagi kalau pas rombongan. Ngobrol ya? Iya, ngobrolnya itu terus membuli-buli, dibully dan membuli ya. Membuli dan dibully itu menjadi bagian dari hal yang menyenangkan. Kita menikmati. Ya kalau misalnya pas jarak jauh saya ketinggalan dibully, senang dia apa dibully, sesuk gantian bully gitu ya. Kan ada waktunya hidup berputar. Ya, kadang kita bisa mengikuti kalau pas lagi fit, tapi yang penting gini. Kalau saya mungkin ke teman-teman yang mau berolahraga itu kita tuh tahu diri. Kalau yang masih muda sih silakan ya. Masih muda di push itu masih nggak apa. Kalau sudah seumuran saya sudah tidak bisa. Jadi ya kita menikmati saja. Tadi mengembalikan pada esensinya. Ya kita bersepeda ketinggalan ya namanya juga sudah umur gitu ya. Ya sudah begitu. Jadi sebenarnya sepedaan itu yang paling mudah kita rasakan itu bertambah staminanya itu semakin lama durasi. Yeah. Oh iya semakin jadi capeknya itu nggak cepat gitu ya. Semakin lama durasi itu durasinya endurance ya. Endurance. Kalau saya di pas sepeda itu yang paling maksud itu pit stop. Nah gitu ya. Makan. Menyenangkan ya ada di rumah. Begitu. Ada namanya juga. Ya itu kan di stamina. Oh iya pemirsa gitu. Ini buat yang 17 tahun ke atas. Ternyata memang ada efek dari sepeda itu. Bertambah bugar, staminanya kuat, menyenangkan yang di rumah. Ini menarik ini. Ini bahasan khusus nanti. Ini menarik. Nanti kita bahas khusus. Kita nanti akan coba testimoni. Betul enggak ini para istrinya para cyclist ini jadi senang ketika suaminya berolahraga sepeda. Harmonis ya pasti ya. Iya. Pasti. Oke, baik. Terima kasih Mas Jerry, Mas Kadir. Nanti kita di sesi berikutnya tentu kita akan mengundang jaringan semuanya, mungkin dengan tema yang lebih detail lagi. Kita akan bahas sepeda, kita akan bahas bagian-bagian sepeda itu seperti apa, sehingga tentu Mas dan Mbak yang ingin menggeluti olahraga ini bisa memiliki wawasan yang cukup lengkap. Oke, terima kasih dan tentu saja kami ucapkan selamat, salam sehat buat Mas dan Mbak yang terus patengi lincaan PKS Pernik Kota Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.